berdasar dari obligasi. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas komponen-komponen penting dari obligasi, seperti bagaimana cara membaca obligasi, apa itu kupon dan apa bedanya dengan yield, kemudian apa itu nilai nominal dan apa itu harga obligasi. Juga ada bagaimana cara menghitung yield to maturity. Surat utang dalam jangka waktu tertentu yang dimana peminjam bersedia untuk membayar bunga secara periodik dan pokok pada akhir jatuh tempo kepada pemegang obligasi. Pada umumnya, pemerintah maupun perusahaan yang menerbitkan obligasi memiliki tujuan untuk mendapatkan uang atau modal tambahan dari obligasi yang diterbitkan. Setelah kita mengetahui apa itu obligasi, sekarang kita akan membahas komponen penting apa saja yang perlu kalian ketahui jika kalian ingin membeli obligasi. Berikut adalah tampilan yang paling sering Anda temui saat mengecek harga maupun yield dari obligasi. Sekarang saya akan menjelaskan satu-satu apa maksud dari keterangan di atas. TTM adalah kepanjangan dari time to maturity atau waktu yang tersisa sampai tanggal jatuh tempo obligasi. Series adalah jenis obligasi yang dalam hal ini adalah obligasi pemerintah. Yield adalah tingkat pengembalian dari obligasi yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan memberikan contoh perhitungan yield sehingga Anda mengetahui perbedaan antara yield dengan kupon. Price adalah harga obligasi yang diperdagangkan di pasar sekunder. Dan kupon adalah bunga atau interest rate yang akan kita dapatkan dari meminjamkan uang kita. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa bedanya harga dengan nilai nominal atau yang biasa disebut dengan par value. Harga yang ada pada gambar sebelumnya merupakan harga obligasi di pasar sekunder, di mana harga tersebut terus berubah mengikuti pasar. Sedangkan nilai nominal adalah harga yang ditetapkan oleh peminjam saat pertama kali obligasi diterbitkan, yang dimana pada umumnya nilainya adalah 100. Nilai nominal ini nantinya berguna untuk kita menghitung yield sesungguhnya yang didapat dari kupon dan harga yang ada di market saat itu. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara menghitung yield dan yield to maturity. Perbedaan antara kedua perhitungan tersebut adalah ketika kita menghitung yield, kita tidak memasukkan faktor waktu jatuh tempo dan juga harga beli ketika jatuh tempo. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh perhitungan saja. Kita akan membuat contoh dari obligasi pemerintah seri FR0068. Obligasi pemerintah seri FR0068 memiliki nilai nominal 100, time to maturity 14,96 tahun, dan kupon rate-nya adalah 8,38%. Saat ini, market price dari obligasi FR0068 adalah 103,17. Dari sini kita akan dapat menghitung current yield. Dengan nilai nominal 100 dan kupon rate-nya 8,38%, maka kita tahu bahwa kuponnya adalah 8,38%. Sehingga current yield-nya ketika kita membeli pada harga 103,17 adalah 8,11%. Perhitungan current yield ini dapat digunakan jika Anda hanya berencana untuk berinvestasi pada obligasi selama 1 tahun saja. Tetapi jika Anda memegang obligasi ini sampai jatuh tempo, maka Anda akan mengalami kerugian karena harga beli pemerintah pada akhir masa jatuh tempo adalah sesuai nilai nominal atau 100. Untuk menghitung kerugian tersebut berserta nilai uang saat ini dan saat jatuh tempo, kita perlu mempelajari lagi tentang time value of money. Dan perhitungannya akan rumit dan sesungguhnya perhitungan untuk yield to maturity sudah dilakukan oleh setiap sekuritas, sehingga Anda hanya perlu mengetahui arti dan maksudnya. Karena itu kita akan mempelajari perhitungan tersebut di lain waktu. Saat ini saya akan memberikan gambaran perhitungan secara sederhana, sehingga perhitungan ini akan berbeda dengan kecatatannya. Jadi untuk menghitung yield to maturity, Anda perlu tahu kerugian ketika Anda membeli obligasi ini. Untuk kasus obligasi FR0068, maka Anda akan mengalami kerugian sebesar 3,17 dan time to maturity Anda adalah 15 tahun, sehingga kita akan membagi kerugian ini selama 15 tahun, di mana setiap tahunnya Anda mengalami kerugian sebesar 0,21. Dengan data tersebut kita dapat menghitung yield to maturity-nya, yaitu apa yang kita dapatkan dari kupon, yaitu 8,38. Kita kurangkan dengan kerugian setiap setengah tahunnya, yaitu 0,21. Dan kita bagi dengan harga saat ini, yaitu 103,17. Maka didapatkan yield to maturity-nya adalah 7,9%. Lebih kecil daripada kita melakukan perhitungan dengan current yield,
Yang ingin saya katakan di sini adalah yield yang Anda dapatkan akan berbeda dengan coupon rate yang tertulis dikarenakan ada perbedaan harga beli dengan nilai nominal dan nilai uang terhadap waktu sampai jatuh temponya. Sedangkan perbedaan antara current yield dengan yield to maturity adalah current yield digunakan untuk mengetahui bunga yang Anda dapatkan dalam waktu 1 tahun. Sedangkan yield to maturity adalah bunga yang Anda dapatkan sampai jatuh tempo. Biasanya, perhitungan yield digunakan oleh orang-orang untuk membandingkan pendapatan dari berbagai macam pilihan obligasi maupun investasi.